Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Oh Yesus, kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kiara la bara la bara la bara la mase. Kiara la bara la basi, kiara la bara la bara la bara la bara la bara la mo. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus dan mulia. Selamanya hanya Kau yang kami sembah. Kiara la bara la basi, kiara la bara la bara la bara la bara la bara la mo. Sikina yara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la batakana yara la bara la basi, kiara la bara la mo. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Engkau mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini, bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiara labara labas, kiara labara labara. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ucapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kiara labara labas, kiara labara labara labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kina yara labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Kiara labara labata kana yara labara labas, kiara labara 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 labara. Kiara labara lamas, kiara labara 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 labara. Kiara lamas, kiara labara labo. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar,
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah doa malam kita pada saat ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau telah menyediakan kami, mempersiapkan kami. Kami mau bersama-sama untuk memulai ibadah doa malam ini. Naungi kami, berkati kami, buka pikiran dan hati kami supaya kami mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara. Pada minggu-minggu yang baru lalu ini kita merayakan beberapa peringatan ya. Mungkin kalau saya coba beberapa saja, dimulai dari Minggu Palma, kemudian diikuti dengan Kamis Putih. Namun yang akan saya soroti nanti adalah yang pertama itu peringatan Jumat Agung, kemudian Minggu Paskah, ini saja. Lalu baru ada poin berikut yang akan kita coba pelajari bersama. Yang pertama kita harus ingat, kalau kita melakukan suatu peringatan, ya, memperingati sesuatu, itu artinya hal itu sudah terjadi. Sudah lewat, namun memiliki arti yang penting buat kita semuanya. Pada waktu kita memperingati Jumat Agung, kita memperingati Paskah, itu adalah kita memperingati apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Tuhan kita dengan sempurna, dengan lengkap. Artinya apa yang menjadi kepentingan kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Pada hari Jumat Agung itu memperingati penebusan kita. Kita manusia ini ditebus. Hutang dosa kita dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Pasti ini sudah kita pelajari bersama sementara mimbar membahas tentang peringatan pada hari itu. Ya. Artinya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23 yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, dan inilah yang diselesaikan. Kita tidak mungkin mengalahkan maut. Kita punya hutang, dan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya kita sudah tidak punya hutang lagi. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita tidak punya hutang dosa lagi. Artinya upah dosa ialah maut tidak berlaku lagi buat kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, sesudah Jumat Agung lalu menyusul ada Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah gambaran bagian yang kedua, yaitu kita memperoleh hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Inilah yang kita peroleh. Sesudah ditebus, Yesus sudah mati menggantikan kita, maka Yesus bangkit.
Dan itulah menyatakan kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut artinya memasuki kehidupan yang kekal. Sehingga barang siapa percaya kepada Kristus Yesus, dia tergabung di dalam Tuhan Yesus, dia memiliki kehidupan yang kekal sesuai dengan nats Alkitab. Nah, itu sudah Yesus lakukan. Pada Minggu Paskah, Tuhan Yesus bangkit, dia menang atas maut, siapapun yang ikut dia bersama-sama memiliki kemenangan atas maut. Namun, apa yang terjadi pada Yesus sesudah dia bangkit? Yesus setelah bangkit bukan lalu, ya enggak ada ceritanya lagi. Tetapi Alkitab menyatakan dengan jelas pada Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ya, dikatakan kepada mereka, kepada para murid dan orang-orang yang termasuk muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi Yesus menderita buat menggantikan kita, sudah selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya Yesus setelah bangkit, yang dia kerjakan, yang Tuhan kita kerjakan adalah membuktikan bahwa dia hidup. Jadi bukan terus, percayalah, percaya saja sudah, saya sudah bangkit, tidak. Tuhan kita membuktikan bahwa dia hidup. Bahkan selama 40 hari. Entah berapa perjumpaan yang Tuhan kita lakukan. Tetapi dia membuktikan. Bukan hanya kepada 1-2 orang. Tapi kepada cukup banyak orang. Nah, lalu kita bagaimana? Kita ini saudara. Yang menyatakan diri saya pengikut Kristus. Itu bagaimana? Marilah saudara kita menanggapi ini. Merespon ini. Dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Artinya, andai kata kita ambil pada Jumat Agung. Yesus sudah menebus kita. Maka respon kita adalah kita tidak lagi berusaha untuk menebus dosa. Tetapi kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bukan saya melakukan ini supaya saya benar, tetapi kita masing-masing ini berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bukan berlaku sembarangan atau berlaku baik supaya memperoleh hadiah, supaya memperoleh pahala yang berupa kebaikan surgawi. Tidak, tapi kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Lalu berikutnya sesudah Minggu Paskah, Yesus sudah bangkit. Marilah kita berjalan di dalam kebangkitan itu. Itulah respon yang tepat. Jadi tidak ada lagi perasaan bahwa wah saya ini tidak berguna, saya patah semangat dan sebagainya. Tapi kita berjalan di dalam kehidupan yang sudah bebas dari dosa. Kehidupan yang berkemenangan. Alkitab menyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Mari kita berjalan di dalam konteks ini. Menangani kehidupan kita di dalam kemenangan itu. Nah, lalu bagian yang berikutnya ini yaitu Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Nah, bagaimana Yesus membuktikan bahwa dia hidup? Yaitu dia menemui orang-orang. Yesus menemui orang-orang, menyatakan bahwa dia hidup.
Nah, masalah sekarang yang kita hadapi adalah siapa yang dia temui. Nah, kalau kita pelajari seluruh Alkitab memang cukup banyak ya kisah-kisah tentang itu. Tapi saya hanya akan mengambil 2 saja ya. Apa yang Yesus lakukan untuk membuktikan dia hidup pada hari pertama dia bangkit, yaitu terjadi pada Minggu Paskah. Pada Minggu Paskah itu pagi-pagi benar Yesus bangkit. Lalu sehari itu apa yang terjadi? Mungkin lebih banyak daripada apa yang saya ketahui, tetapi saya mengambil 2 saja. Mari kita buka bersama-sama dari Injil Markus pasal yang ke-16. Kita mulai dari ayat 9. Di sana tertulis firman Tuhan menyatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, Yesus bangkit. Di dalam kisah Alkitab kalau Anda pelajari Injil, maka sebetulnya bukan hanya Maria Magdalena sendirian, tapi ada orang yang lain. Tetapi fokus Alkitab pada nats ini adalah pada Maria Magdalena. Dan jelas-jelas dikatakan di situ, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, Anda bayangkan, artinya kita mencoba ya menghayati Alkitab ini dengan mencoba seandainya kita hadir, apa yang kita lihat. Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena, yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Kalau seseorang dirasui oleh 1 setan saja, itu sudah suatu kehidupan yang sama sekali tidak nyaman. Apalagi ada 7 setan. Bayangkanlah bagaimana penampilan dari Maria Magdalena ini. Andai kata baru Yesus melayani, Maria Magdalena sudah menerima anugerah dibebaskan dari 7 setan, maka itu hanya terjadi 3 tahun yang lalu. Belum lama, baru 3 tahun yang lalu. Saudara gambarkan bagaimana kondisi Maria Magdalena ini pada waktu dia dirasui setan. Pasti bukan kondisi yang sangat bagus, penampilan meyakinkan, pasti sama sekali tidak. Penampilannya pasti penampilan yang enggak karuan, lusuh lah. Ya. Jadi enggak karuan. Ini dia dibebaskan dari 7 setan. Artinya yang membuat kehidupannya rusak sudah hilang. Tetapi akibat kerusakannya saya kira belum hilang. Mungkin butuh beberapa tahun lagi supaya dia penampilannya menjadi meyakinkan. Artinya penampilan Maria Magdalena ini penampilan yang sama sekali tidak meyakinkan orang. Penampilan yang tidak baik. Secara manusiawi kita melihat tidak baik, kurang baik. Nah, apalagi hal-hal yang lain. Pada waktu dia dirasui setan, apakah dia punya harta yang banyak? Apakah dia punya macam-macam keterampilan yang baik? Saya kira tidak. Artinya kondisinya ini menyedihkan. Nah, lalu pertanyaan, mengapa kok Yesus
waktu dia bangkit menyatakan kemenangan terhadap maut. Yang ditemui pertama bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan orang-orang top ring 1 dari kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menampilkan dirinya kepada seorang Maria Magdalena. Kenapa hati Yesus tertuju ke sana? Kalau kita pelajari, hati Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Selama hidup Yesus yang ditunjukkan adalah belas kasihan. Artinya Yesus berbelas kasihan kepada Maria Magdalena. Karena ingat ada nats yang menyatakan Tuhan itu melihat hati. Artinya Tuhan melihat hati Maria Magdalena. Dia lebih layak untuk didatangi lebih dulu daripada Yohanes misalnya. Karena apa? Hati Maria ini dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya kasih yang begitu bergantung kepada Yesus. Terbukti dari dia melihat dari jauh waktu Yesus disalib. Kemudian pada minggu Paskah dia bangun pagi-pagi untuk pergi ke kubur Yesus. Dalam pikirannya di sana hanya ada mayat Yesus. Dan dia hanya ingin meminyai mayat itu. Ini suatu hati yang penuh dengan kasih. Dan hati yang penuh dengan kasih itulah yang dilihat oleh Tuhan. Dan dia datangi. Yesus menemui pertama kali yang ditemui adalah Maria Magdalena. Andai kata pada masa kini jelas seperti saya tidak akan menjadi prioritas utama daripada Yesus. Barangkali orang yang tidak terpandang sama sekali. Secara manusiawi tidak terpandang. Tetapi Tuhan yang melihat hati, maka dia memperoleh prioritas. Mari kita pikirkan seberapa besar prioritas kita di hadapan Tuhan. Ini saudara, yang pertama yang menjadi perhatian Yesus. Itu yang pertama. Pada hari itu pagi-pagi benar. Jadi awal dari kebangkitan. Yesus sudah menemui Maria Magdalena. Karena hati yang penuh belas kasihan. Lalu yang kedua, saudara. Setelah ini terjadi, ya ada kisah nanti saudara bisa pelajari dari semua Injil, baca tentang hal ini. Mari kita lihat sekarang kepada Markus 16 masih, tapi ada di ayat yang ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri, sudah itu ia itu Yesus, dalam rupa yang lain, artinya bukan seperti penampilan Yesus yang biasanya, ya, dalam rupa yang lain, kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah kalau Anda pelajari ini, lebih lengkap kalau kita buka pada Lukas pasal 24 ayat 13. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus, hari itu artinya hari kebangkitan itu, pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Artinya gini, pada waktu kebangkitan Tuhan terjadi ya geger lah katakanlah gitu ya. Berita ini di Yerusalem, murid-murid ketakutan, karena ketakutan mereka itu ngumpul-ngumpul, kisahnya begitu kalau kita pelajari.
Tetapi dua orang ini pergi ke Emmaus. Maka kalau saya baca ini mereka itu pulang kampung. Geger-geger di Yerusalem, ketakutan karena ada cerita tentang kebangkitan itu. Mereka takut, mereka pulang ke rumahnya yang ada di Emmaus. Jaraknya kira-kira 7 mil, sekitar 11 kilometer. Mungkin kalau dari Madiun ini sampai ke Mauspati. Jalan kaki, saudara, karena masa itu belum ada transportasi seperti sekarang. Mereka berjalan. Lalu di jalan itu mereka berbincang-bincang tentang peristiwa hari itu yang bikin geger. Lalu ada seseorang, dan seseorang ini kita ketahui nanti itulah Yesus, tapi dalam rupa yang lain, itu mendatangi mereka lalu berjalan bersama mereka. Bertanya dan mereka jawab, ada gegeran di Yerusalem. Lalu mereka cerita begini-begini, cerita tentang pengharapan mereka terhadap pribadi Yesus. Nah, lalu Yesus mengingatkan, menegur mereka bahwa tidak seperti itu ceritanya. Hal yang lain. Ingat ya, dua orang ini meninggalkan Yerusalem, meninggalkan persekutuan. Murid-murid berkumpul di sana bersekutu karena tadinya melihat Yesus disalib, mereka lari meninggalkan persekutuan. Anda perhatikan bagaimana kondisi jiwa dua orang ini. Mereka kecewa, mereka patah hati, ya, mereka sedih dan sebagainya. Dan mereka meninggalkan persekutuan, pergi ke rumahnya, ke Emmaus, ke kampungnya sendiri. Dan Yesus mendatangi mereka. Yesus memperhatikan mereka yang hatinya kecil, hatinya remuk. Tuhan tidak membiarkan seseorang yang mengikuti Yesus, yang mengikuti dirinya, itu remuk hati, menjadi sedih, patah hati. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan sendiri secara pribadi datang menemui mereka. Dan apa yang dibangkitkan oleh Tuhan? Semangat mereka. Orang seperti ini perlu dibangkitkan semangatnya. Nah, mari kita coba baca dari ayat yang ke-27. Lukas 24 tadi. Ayat yang ke-27. Jadi Yesus berjalan bersama dua orang ini, yang satu namanya Kleopas ya. Kalau Anda lihat ke ayat 18, itu yang satu disebut namanya Kleopas. Yang satunya tidak tahu, tidak disebutkan. Nah, apa yang dikerjakan Yesus? Ini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, kepada dua orang itu. Apa yang tertulis tentang dia. Jadi Yesus yang tidak mereka kenali tadi, bercerita tentang Yesus, tentang dia, apa yang tertulis tentang dia, dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya kalau dalam konteks sekarang kita melihat dari perjanjian lama. Yesus bercerita membuka rahasia Alkitab kepada dua orang ini tentang Yesus, tentang dirinya yang tertulis dalam kitab perjanjian lama. Saudara, biasanya kalau kita ini melihat Yesus ya perjanjian baru. Dan waktu itu perjanjian baru belum ada karena Yesus baru saja bangkit. Nanti baru ada tertulis perjanjian baru. Tetapi Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang dia. Tentang dirinya, tentang Yesus dalam kitab suci.
perjanjian lama kalau kita sekarang kita singkat bahasanya itu, yaitu kitab Musa dan kitab para nabi. Artinya sudah ada di sana. Yesus bercerita selama perjalanan sekian itu. Kira-kira 10 kilometer dari sini sampai ke Mauspati. Berapa lama dia? Berapa lama perjalanan dari Madiun sampai Mauspati? Sambil omong-omong loh ini, bukan jalan cepat. Sambil omong-omong, 2 jam mungkin lebih. Coba saja dijalani. Jalan sampai santai, sambil omong-omong dari gereja Betani sampai ke terminal Mauspati. Dicoba saja berapa lama. Apa saja yang diomongkan, artinya Yesus bicara begitu banyak atau cukup banyak lah tentang dirinya yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Dan apa hasilnya, pengaruhnya kepada 2 orang ini. Ya, kita lihat pada ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. 32. Nah, lalu kata mereka seorang kepada yang lain, artinya 2 orang ini, bukankah hati kita berkobar-kobar, bersemangat ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yesus tadi bicara tentang dirinya, tentang Yesus yang ada dalam kitab suci. Itu dijelaskan kepada kedua orang ini dan hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka bersemangat. Semangat yang remuk, semangat yang patah tadi. Sehingga mereka mau balik ke kampung halamannya, ke Emmaus. Sekarang menjadi bersemangat. Mereka menjadi bersemangat. Dan ayat ke-33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bagian pertama, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Artinya mereka tidak nginep dulu, istirahat dulu besok, tidak. Sehabis berjalan dari Madiun sampai ke Mauspati, di sana sampai di sana, terus mereka balik lagi. Kalau kesananya mereka mungkin karena sambil ngomong-ngomong, pelan-pelan, mungkin kembalinya ini begitu cepat. Karena mereka bersemangat. Tadinya ke Emmaus dengan patah hati, dengan semangat yang hilang, sekarang mereka kembali dengan bersemangat. Inilah saudara, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus bukan hal-hal yang aneh-aneh, bukan penghiburan yang macam-macam. Penghiburan yang Yesus lakukan kepada mereka, 2 orang yang patah hati ini adalah berbicara tentang dirinya, berbicara tentang Yesus seperti yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara, bagaimana kita menilai kehidupan kita? Mungkin kita ini mengalami kondisi yang semacam ini. Kita tidak ngerti apa yang harus kita perbuat, kita mungkin takut, atau apalah. Dan yang Yesus lakukan bukan menghibur dengan macam-macam, bukan dengan hura-hura, bukan dengan kuliner, bukan dengan piknik, atau yang lain, tetapi menjelaskan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di perjanjian lama, yang berbicara tentang Yesus. Kita tidak akan menemui kata-kata Yesus, perjalanan Yesus, hidupnya Yesus di dalam perjanjian lama. Tidak akan. Tetapi mari, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita sekalian. Roh Kudus adalah seperti Yesus sendiri, rohnya Yesus sendiri. Yang akan berbicara kepada kita
siapa Yesus sebenarnya. Mengenali siapa Yesus, itulah yang akan membangkitkan semangat kita. Terlebih lagi kita di dalam pelayanan. Mari saudara, sesuai dengan apa yang terjadi di sini, di dalam masa yang dikatakan Alkitab, Yesus membuktikan dia hidup. Kita juga membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam diri kita masing-masing. Yaitu dengan apa? Paling tidak belajarlah tentang Yesus. Walaupun hanya ada yang baru ada di dalam perjanjian lama. Apalagi yang ada di dalam perjanjian baru. Dan menghadapi orang lain yang patah semangat. Ceritakan ini, bukan dengan penghiburan yang macam-macam. Tapi ceritakan tentang ini. Karena di dalam firman itu, Yesus hidup, Roh Kudus hidup. Dialah yang akan memberi semangat. Baik kepada kita, baik kepada orang. Di mana kita dipertemukan untuk berbicara kepada mereka. Kiranya ini terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita pengertian. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di dalam nats Alkitab-Mu, Alkitab yang Kau berikan kepada kami, maka kami menemukan bahwa di atas segala-galanya ini hanya Engkaulah yang terpenting bagi kehidupan kami. Bahkan semangat kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan itu semua kami dapati hanya di dalam Alkitab, firman hidup yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pada ramaya kia rama sika pada ramaya kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.